memiliki harta yang banyak atau aset yang banyak, memiliki kekayaan, itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Persoalannya apabila dalam proses kita mendapatkannya, kita mengorbankan hak-hak orang lain, atau dalam proses kita mengumpulkannya, ketidakadilan terjadi di dalamnya. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang sangat indah ini, hari Sabtu 26 April 2025, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bertemu lagi dalam program Mendengar Suara Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur, kami berterima kasih karena kasih setia-Mu Tuhan terus kami rasakan sampai pada saat ini. Engkau yang menjaga kami dalam tidur malam kami, dan pagi ini kami bangun sebagaimana kami ada, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, semua berkat cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu di pagi hari ini bagi kami. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu atau mencuri benih firman-Mu, Tuhan, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu Tuhan tertabur di lahan hati kami, tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Habakuk pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Perenungan kita diberi judul Jangan Serakah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah sorotan gaya hidup mewah yang dialami oleh seorang istri pejabat tinggi kepolisian ketika suaminya terlibat di dalam kasus pembunuhan. Dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan, awak media menyoroti kemewahan walk-in closet yang dimiliki oleh sang istri dari pejabat polisi tersebut. Walk-in closet adalah sebuah ruangan penyimpanan, ruangan khusus yang dipakai oleh pemiliknya untuk menyimpan pakaian atau tas atau sepatu atau perlengkapan fashion lainnya, yang tentunya barang-barang yang ada di dalam walk-in closet itu adalah barang-barang yang sangat mahal. Mungkin ada banyak istri-istri lain yang memiliki walk-in closet yang mungkin lebih mewah dari itu. Memang tidak ada salahnya bagi seorang istri atau bagi seorang perempuan memiliki tempat khusus untuk tasnya, untuk pakaiannya, untuk sepatunya, atau untuk perlengkapan fashionnya, ya, dan lain-lain. Untuk itu juga semuanya untuk kerapihan di dalam rumahnya, dalam dia menata rumahnya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk istri pejabat ini kita juga tidak dapat mengabaikan pemberitaan tentang gaya hidupnya yang mewah dengan memiliki koleksi benda-benda mahal yang ternyata merupakan hasil dari korupsi karena suaminya menduduki jabatan yang tinggi pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita tentang celakalah bagi mereka yang telah memenuhi rumahnya dengan laba yang tidak halal untuk membangun rumah yang nyaman di tempat yang tinggi dan tempat yang aman, jauh dari gangguan atau jauh dari malapetaka, karena keamanannya terjaga dan privasinya terjamin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ketika engkau menghabisi banyak bangsa, merampasi mereka dan menumpuk barang secara tidak jujur, maka itu sama dengan engkau merancangkan celah atas rumahmu sendiri. Engkau merancangkan celah atas dirimu sendiri, atas keluargamu sendiri. Apa gunanya kita memenuhi rumah dengan barang-barang mahal yang pada akhirnya akan mendatangkan celaan atau akan mendatangkan hinaan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi seisi rumah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tentang jangan serakah. Tidak sedikit cibiran yang disampaikan terhadap gaya hidup mewah, rumah, koleksi, mobil atau motor mewah, dan lain sebagainya. Komentar-komentar yang negatif dari netizen atau warganet tidak bisa terbendung di media sosial. Saudara-saudaraku, seperti yang diungkapkan dalam ayat 11, batu dan balok pun berseru tentang kejahatan itu. Demikianlah ketamakan dapat membawa celah bagi seisi rumah itu, karena tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki kekayaan atau memiliki aset yang banyak bukanlah sesuatu yang salah. Masalahnya adalah kalau proses kita mendapatkannya, kita melakukannya dengan ketidakadilan, apalagi sampai mengorbankan hak-hak orang lain. Contoh yang sangat sederhana, seorang suami, seorang ayah, kepala keluarga, dia mempunyai kewajiban tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Menafkahi atau mencari nafkah untuk keluarganya memang adalah kewajiban dari suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Namun kita juga kerap kali menjumpai seorang kepala keluarga yang karena ingin melakukan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anaknya, dia malah terjerumus dalam pekerjaannya. Maksudnya karena terlalu ingin mengejar sebuah hasil yang maksimal menurut dia, ngumpul hanya dengan teman-teman bisnisnya, hanya dengan teman-teman yang bisa bekerja sama dengan dia, dan lupa membagi waktu dengan keluarganya, lupa membagi waktu dengan istri dan anak-anaknya. Hal seperti ini bisa kita katakan sebagai orang yang serakah. Dengan berkedok untuk mencari nafkah, membahagiakan keluarga, membahagiakan anak, membahagiakan istri, tanpa disadari bahwa kita telah mencuri hak dari istri atau anak-anaknya. Karena kebahagiaan keluarga itu tidak hanya terfokus pada kecukupan materi, tapi juga waktu bersama-sama, waktu kumpul bersama-sama. Nah, seorang istri pun demikian. Untuk sebuah gaya engkau mau pangkas biaya dalam rumah tangga, comot sana, comot sini, bahkan ada loh yang sampai minjem sana, minjem sini, yang pada akhirnya timbul pertengkaran antara suami dan istri. Dan lihatlah di luar sana apa yang terjadi, cemooh saudara-saudara.
Tidak ada yang baik dari keserakahan. Keserakahan hanya akan menimbulkan konflik, hanya akan menimbulkan kerugian, dan hanya akan menimbulkan ketidakpuasan. Tuhan Yesus kiranya menuntun kita dalam perjuangan hidup keluarga kita masing-masing untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan marilah kita terus mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, orang-orang yang hidup setia dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, sungguh sangat menguatkan kami. Tuhan, karuniakanlah kiranya kepada kami rasa cukup atas berkat yang menjadi hak kami, dan jadikanlah kami saluran berkat-Mu dengan memperhatikan dan membantu menolong orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Tuntunlah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam usaha pekerjaan kami, juga di dalam segala pelayanan yang Kau izinkan untuk menjadi bagian kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami yang pada saat sekarang ini terbaring sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang lemah iman, Tuhan mari Engkau kuatkan iman percaya mereka kepadamu. Mereka yang sedang bersusah hati, Tuhan Engkau hiburkan. Mereka yang sedang berputus asa, yang berbeban berat, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan, untuk mereka yang sedang terikat, terbelenggu oleh dosa, Tuhan mari Engkau bebaskan, Engkau lepaskan mereka dan memberikan mereka kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah, Tuhan beri jalan keluar atas kehidupan mereka. Biarlah mujizat-Mu Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya, semuanya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Doa kami belum sempurna dan kami mau menyempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Kami terus mengajak kita semua untuk berbahagia dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari menjadi berkat dengan cara kita membagikan video pagi hari ini kepada teman, kerabat, saudara kita, agar berkat yang kita terima mereka pun turut menerimanya. Sampai bertemu di besok hari pada renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.